Yo guys, video kali ini gue pengen kenalin kalian buat teman-teman yang suka beli ataupun sniping token-token meme gitu ya di berbagai blockchain. Nah, video kali ini gue akan memperkenalkan kalian sebuah sebuah tools ya atau alat yang bisa kalian pakai untuk membeli berbagai meme token secara aman, nyaman dan juga cepat gitu ya. Jadi kenalin, namanya adalah F.AI atau AI. Nah, AI-nya itu artificial intelligence ya. Jadi memang dia fungsinya ini tuh untuk menemukan berbagai aset-aset kripto, khususnya meme token yang baru launching, dan kelebihan lainnya itu dia bisa ngecek apakah tokennya ini aman atau enggak untuk kalian perdagangkan gitu loh. Nah, seperti kita tahu di dalam meme token khususnya itu banyak banget tuh token-token scam ya, token-token berbahaya di mana ada yang kalau kalian beli kalian nggak bisa jual, namanya honeypot gitu ya. Ada yang kalau kalian beli nggak bisa dijual tapi bisa ditransfer. Nah, itu biasanya blacklist gitu loh. Kadang juga blacklist nggak bisa transfer juga. Nah, ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi menggunakan tools F.AI ini tuh akan membantu kalian banget gitu loh. Nah, F.AI ini itu kalian bisa download, ada di Play Store ataupun di App Store. Dia juga ada versi browsernya. Kalian tinggal ketik aja, yaitu ave.ai gitu ya, F.AI. Nah, kelebihan dari F.AI ini tuh aman banget. Kenapa? Karena dia ini non-custodial wallet. Jadi dia ini bukan wallet checks gitu ya, dimana ketika kalian menaruh aset di F.AI, itu aset kalian tetap aman karena kalian pegang sendiri menggunakan non-custodial wallet kalian seperti kayak MetaMask, OKX Web3 Wallet, Bitget Web3 Wallet ya, dan berbagai Web3 wallet lainnya. Nah, karena di sini kalian tidak diwajibkan juga untuk melakukan import seed phrase atau create wallet. Kalian bisa tetap pakai seluruh fiturnya dengan nyaman tanpa perlu kalian melakukan import seed phrase tadi. Tapi kalau kalian pengen bisa nge-swap lebih cepat, beli lebih cepat atau jual lebih cepat, itu gua akan rekomendasi kalian untuk import seed phrase atau membuat wallet baru. Nah, di sini gua akan jelasin dulu. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas itu di sini ada gambar wallet ya, sebelah sebelah gambar lonceng. Ini kalau kalian pencet, nah ini di sini tempat kalian untuk mengatur atau manage wallet kalian gitu loh. Di sini ada fitur kalau kalian klik add wallet. Nah, di sini pertama ada create new wallet di mana kalian bisa bikin wallet baru. Nah, kalau dibikin wallet baru itu kan tinggal masukin nama walletnya, passwordnya, ya. Dan nanti dia akan ngasih seed phrase di mana seed phrase tersebut bisa kalian catat dan kalian simpan. Ya, jadi jangan sampai disimpan di komputer atau HP, tapi simpanlah di kertas. Nah, yang kedua adalah dia ada import wallet. Jadi kalau kalian punya wallet MetaMask atau OKX Web3 wallet ataupun Bitget wallet dan lain-lain, itu kalian bisa pindahkan di F.AI wallet ini. Jadi kan tinggal klik import wallet, kalian tinggal masukin import seed phrase-nya ataupun private key-nya gitu ya. Nah, seperti ini, kalian tinggal masukin aja first private key, second, third dan lain-lain. Nah, nantinya wallet kalian itu akan jadi kayak gue ini. Di sini gue udah import seed phrase gue. Jadi ini ada wallet gue Unepto gitu ya, dengan balance sekian. Nah, fitur lainnya itu ada observe wallet. Nah, apa itu observe wallet? Jadi kalian bisa ngecek saldo kalian, nge-tracking saldo kalian tanpa perlu kalian import wallet kalian ke F.AI. Jadi kalian nggak perlu masukin seed phrase, kalian bisa tracking atau melihat isi wallet kalian kayak gitu ya. Nah, itu kalau observe wallet, tapi hanya untuk melihat ya. Dan ini dia udah support, FAI ini support 90 lebih blockchain dari seluruh dunia dan akan terus bertambah kayak gitu. Itu hebatnya dari F.AI. Nah, terus fitur terakhir adalah import self-selected code. Nah, ini untuk sinkronisasi wallet kita dengan wallet yang ada di code-nya itu biasanya di desktop ya atau PC gitu. Nah, dan lain-lainnya. Nah, terus fitur lainnya apalagi kok? Fitur lainnya adalah di sini kita bisa langsung lihat di home ya. Ini udah banyak banget. Pertama, ada beberapa banner gitu ya. Banner kayak informasi updatean F.AI ataupun event kalau dia ada event gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat aset-aset big market cap seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, harganya kita bisa langsung lihat kenaikannya berapa. Terus selanjutnya di bawahnya ini kita bisa lihat ada hot meme token yang lagi diperdagangkan. Nah, contohnya ini ada saat ini video gue buat itu namanya Bull token gitu ya. Dan ada beberapa aset-aset token lain yang bisa kita cek seperti itu. Nah,
Di sini lah yang gue suka adalah dia ada fitur namanya trending. Nah, jadi kalau banyak meme token yang baru launching, terus dalam waktu 24 jam itu banyak diperdagangkan, volume tradingnya tinggi, dia akan masuk ke dalam trending list gitu ya. Dimana trending list ini kalian bisa atur berdasarkan blockchain. Kalau kalian cuma pengen cari, wah token di base deh karena base ini lagi hype gitu ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, kalian bisa klik base, nanti dia akan muncul token-token yang lagi trending di jaringan blockchain base. Kalau Sol, kalian suka yang main di Sol. Nah, di sini tinggal klik Sol, dia akan muncul tuh Bull, Sonic dan lain-lain gitu ya. Nah, ada BSC dan All. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, kita bisa lihat harganya dan persentase kenaikannya dalam 24 jam terakhir. Nah, terus kalau kita pengen cari token baru yang baru launching beberapa menit atau beberapa detik gitu ya, itu bisa kalian cari di bagian new. Ya, jadi kalian pencet yang new, oke, baru. Nah, dia akan langsung muncul berbagai token-token yang baru launching saat itu juga gitu loh. Contoh kita lihat nih ada NFP namanya. Nah, di sini dia bilang, dia kasih tahu nih bahwa ada resiko si token NFT ini karena high risk gitu ya, volatility tinggi banget. Dan kalau kita lihat ini tuh tokennya masih baru launching, jadi belum lama gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau pengen cari yang token-token baru, kan tinggal tarik chartnya aja, lihat dia kapan launching gitu. Nah, kita juga bisa lihat meme-meme token dari seluruh blockchain yang punya gainer yang cukup tinggi gitu di hari itu. Misalnya ini saat ini paling tinggi itu laptop 125% gitu ya, kenaikannya kan bisa lihat. Di sini chartnya pun kan bisa pakai berbagai tools ya untuk lihat seperti apa power dari aset yang kalian lagi cari gitu loh. Nah, ini juga ada loser yang paling banyak penurunan. Dan kalau kalian suka dengan ordinals atau ERC20 ataupun ARC20 atau Bitcoin Network gitu ya. Ini juga ada inscription. Jadi dia udah support inscription juga. Dimana kan bisa cari berbagai token-token ya yang berhubungan dengan inscription. Nah, ini contoh ada ETH atau ERC20 gitu ya. Dan di sini ada harga serta inscription-nya. Nah, terus fitur lainnya apa? Fitur lainnya adalah market. Di mana di sini market ini akan lebih rinci dan lebih membantu kalian untuk mencari aset-aset kripto di berbagai blockchain yang kalian suka. Contoh misalnya kalian lagi hype nih Core, lagi naik tinggi ya Core ya. Terus kan pengen coba cari deh meme token di jaringan Core. Nah, kan tinggal pilih chainnya aja, ini ada banyak, dia support 90 kan bisa lihat ya. Kan tinggal sesuaikan aja, misal lagi hype Sibarium, kalian cari di Sibarium dan seterusnya. Nah, ini kan tinggal cari nih yang baru apa gitu loh, yang kira-kira punya peluang asetnya apa aja. Ini kan bisa search. Ada treasure, ada hot ini yang lagi panas-panasnya gitu, yang lagi banyak digunakan atau ditransaksikan. Ada live, ada transaksi TX ya, yang transaksinya itu paling banyak dalam 24 jam terakhir. Contoh misalnya Bow ini 1985 kali transaksi dalam 24 jam terakhir. Ada new, token yang baru launching, misalnya C12 gitu ya, ini baru launching di jaringan Core. Gainer yang paling banyak. Loser, pool, kalau kita pengen cari yang poolnya ini lebih tebel gitu ya. Ada yang volume, berdasarkan volume transaksi gitu ya. Turnover, dan lain-lainnya. Jadi ini fiturnya lengkap, kalian tinggal cari sesuai kebutuhan kalian. Bahkan ada yang berdasarkan popular gitu ya. Popularitas yang paling banyak ditransaksikan, ada yang top, ada pun by data. Nah, datanya pun ini juga lengkap, dia ngasih data terkait kayak seperti Bitcoin long, Bitcoin option, emotion indicator dan lain-lainnya akan menentukan kira-kira harga Bitcoin itu akan ke arah mana sih, karena biasanya harga Bitcoin itu kan juga mempengaruhi altcoin, biasanya gitu kan. Kalau tiba-tiba Bitcoin ngedam, ternyata misalnya emotional indikatornya gridnya turun nih fear gitu, berarti kan pada jualan Bitcoin, artinya resiko meme coin untuk turun itu jauh lebih besar gitu. Jadi data-data ini tuh bisa kalian manfaatkan teman-teman. Kayak blockchain top 10 siapa aja sih TVL-nya gitu ya. Oh, Ethereum nomor 1 gitu. Checks reserve yang paling tinggi apa? Oh, Binance gitu ya. Dan lain-lainnya. Ini semua bisa kalian baca. Kayak Ethereum burning, Ethereum yang dibakar gitu ya. Stable token dan lain-lain. Jadi ini fiturnya lengkap banget. Terus fitur selanjutnya adalah di sini ada thread gitu ya. Di thread ini kalian bisa kayak masukin list-list token meme yang kalian suka atau kalian favorit, jadi nggak susah carinya lagi gitu ya. Dengan cara kalian klik tombol bintang di atas saja ketika kalian menemukan meme token yang kalian suka. Terus ada fitur swap, di mana kalian di sini bisa melakukan jual beli aset secara langsung. Jadi tanpa perlu buka lagi Uniswap, PancakeSwap. EV otomatis akan mencari router ataupun swap
yang terbaik buat kalian gitu loh. Sehingga biaya swapnya akan jauh lebih murah. Nah, contoh misalnya seperti ini ya, dia akan mencari channelnya. Nah, terus muncul dan kita bisa swap. Nah, fitur-fitur apa yang bisa kita lihat seperti swap and bridge. Kita bisa langsung nge-swap ke jaringan lain. Terus dia ada limit order. Ya, jadi kan bisa atur harga limit yang ingin kalian beli. Dia juga bisa bikin pool, liquidity pool. Ya, jadi kalau kalian pengen mendapatkan passive income dari yield farming, ini bisa langsung kalian bikin likuiditas pool. Dan dia udah terintegrasi dengan berbagai DeFi sehingga kalian lebih aman dan nyaman terhindar dari website phishing atau palsu gitu ya. Nah, terus yang gue suka fitur swapnya ini dia ngasih informasi tuh lengkap teman-teman. Contoh misalnya ya, gue mau beli token Dino, token meme gitu ya dari menggunakan Ethereum di jaringan Base. Di sini kita bisa lihat slippage-nya. Slippage itu adalah perbedaan harga ketika kita membeli suatu aset. Nah, saran gue kalau beli meme token itu slippage-nya auto aja, otomatis. Kenapa? Karena meme token itu kan fluktuatif banget ya, naik turunnya cepet banget. Kalau kalian slippage-nya 0,5% itu biasanya akan gagal gitu. Terus habis itu dia ada price impact. Oh, price impact-nya kena 1%. Apa itu price impact? Price impact itu adalah dampak dari perbedaan harga ya ketika kita beli asetnya gitu loh. Jadi itu bisa ngaruh juga. Misalnya ketika gue swap, oh kena 1% price impact, artinya kemungkinan gue akan rugi 1% ketika nge-swap. Jadi perbedaan harga gitu ya. Terus ada router. Nah, ini juga bagus. Dia munculin informasi routernya. Maksudnya apa? Contoh, misalnya kalau gue beli ETH pakai Base gitu ya, dibeli Dino, dia akan muncul routernya. Artinya gue beli pakai ETH langsung di swap ke Dino, bukan ke stablecoin lagi. Dan ini dia munculin router yang terbaik buat kita gitu. Terus ada estimasi biaya jaringan. Nah, ini juga penting. Biasanya nanya, kok gas fee berapa? Gas fee berapa? Gas fee itu akan otomatis muncul. Di sini ada estimasinya. Artinya kalau gue swap, maka gue butuh bayar biaya jaringan 0,0055. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya cara bacanya. Nah, fitur lainnya ada Inscript atau dApps. Nah, di sini Inscript atau dApps ini kalian bisa pilih BRC20 dan token-token lainnya. Terus ada dApps. Nah, biasanya kalau kalian buka dApps atau DeFi itu kan takut salah website, salah klik gitu ya, atau website palsu. Di sini kan tinggal klik aja produk yang ingin kalian pakai atau dApps ingin yang kalian pakai. Jadi lebih aman. Contoh, kalian pengen pakai Uniswap, klik aja Uniswapnya. Ya, maka dia akan terbuka, tinggal pilih mau jaringan apa, ya, terus confirm. Nah, dia otomatis langsung kebuka websitenya Uniswap yang asli, sehingga kalian terhindar dari website palsu, kayak gitu. Terus dia juga ada feed ini adalah berita. Jadi kalau kalian pengen cari updatean berita terbaru terkait Bitcoin ataupun kripto, ya, kalian nggak perlu lagi tuh cari-cari website lain, kan tinggal ke feed aja. Di sini kan tinggal bisa baca. Dan biasanya mereka ini, feed ini, memberikan informasi terkait Bitcoin. Karena Bitcoin itu akan mempengaruhi yang lain gitu. Jadi kan bisa manfaatkan. Terus fitur lainnya, tools. Nah, ini toolsnya banyak banget. Jadi dia ada check, ada monitor, ada track. Ya, nah kalau gue kan jelasin satu aja. Untuk cek, ini fungsinya adalah kita untuk mengecek token atau NFT yang ingin kita beli, apakah aman atau tidak. Kayak gitu. Nanti gue akan jelasin cara pakainya gitu ya. Nah, terus kalau monitor, ini tujuannya adalah kita bisa menambahkan wallet yang ingin kita monitor, ingin kita cek, kayak gitu. Nah, terus dia ada fitur lainnya, yaitu track. Nah, track ini untuk kalian tracking wallet well. Biasanya kalau kalian main meme token, itu pasti ada wallet yang megang supply-nya dalam jumlah besar. Nah, kan bisa masukin wallet address-nya dia di sini, blockchain-nya apa, nama walletnya gitu ya. Terus kan masukin token kontraknya. Nanti otomatis ketika whale itu membeli atau menjual, kalian bisa ngecek transaksinya. Kayak gitu. Nah, ini keren banget fitur whale-nya kalau kalian bisa manfaatkan dengan baik. Ya. Nah, sekarang gue akan jelasin untuk fitur ceknya. Nah, ini ceknya ini paling penting, teman-teman. Ya. Kenapa paling penting? Karena ini akan mempengaruhi aset kalian, kayak gitu. Nah, jadi di sini gue akan coba cari sebuah kontrak dulu. Ya, gue akan ganti dulu ke Base. Jadi kebetulan gue ada meme token namanya Dino. Nah, ini gue akan copy dulu. Biasanya ketika kalian ingin ngecek suatu meme token, kan kalian akan dapat namanya contract address ya, atau token address. Nah, token address-nya itu kalian copy gitu loh. Kalian copy terus kalian paste di atas, di bagian search di atas sini ya. Kalian masukkan ya. Nah, ketika kalian copy akan muncul token yang ingin kalian cek sebelum kalian beli ya. Jadi sebelum kalian beli kan selalu cek dulu gitu loh. Nah, kalian klik di sini.
Di sini kita bisa lihat banyak sekali informasi. Pertama, market cap. Market cap-nya baru 11,84 juta. Terus ada volumenya. Dalam satu hari itu volumenya 9,26 juta, lumayan. Holdernya, holdernya 9.269. Dan dalam 24 jam itu ada 4.569 orang yang melakukan transaksi. Artinya, Dino ini itu punya holder dan juga trader yang cukup baik gitu loh. Nah, terus kita bisa lihat di bawah sini ya. Ini ada, kita bisa lihat buy ataupun sell dari orang-orang. Nah, kalau dia ada wallet address, belakangnya ada kayak angka gini ya, buka kurung 2, artinya si wallet ini tuh sudah melakukan 2 kali penjualan. Kalau yang hijau artinya 2 kali pembelian dan seterusnya. Nah, ini real time. Misalnya, kita mau lihat whale atau yang beli dalam jumlah besar, cuma buy doang, kan matiin sell only-nya, otomatis dia akan muncul buy only, dimana kalian bisa tracking dan kalian pelajari gitu loh. Begitu juga dengan sell. Terus, apalagi yang bisa kita cek dari fitur Aave.ai ini? Nah, kita bisa cek bagian log-nya. Log ini menandakan bahwa likuiditasnya itu sudah dikunci. Berapa persen? 100%. Artinya, kalau dikunci, developer tidak bisa menarik asetnya kembali, gitu loh. Nah, artinya secara likuiditas, ini cukup aman. Nah, selain itu dia juga ada kayak intro, perkenalan tokennya apa gitu ya. Ada link ke Twitternya, ke komunitasnya, total supply-nya berapa, nama tokennya apa gitu ya. Terus kan juga bisa pelajari dari holdernya. Di sini ada top 10, top 20, dan lain-lain, kan bisa pelajari profit dan loss-nya mereka itu berapa gitu ya. Para whale tradingin token ini gitu kan. Terus likuiditasnya di mana? Likuiditasnya di Uniswap DEX-nya sebesar 5,8 million US dollar dan ini dikunci, ada gambar gemboknya gitu ya. Nah, terus yang paling penting kalian harus wajib bagian cek. Di sini ada cek tombol, kalian klik di sini. Nah, muncul kan? Nah, ketika di bagian cek ini dia akan muncul informasi seperti ini, kontraknya apa? Dino token gitu ya. Belakangnya 077. Pastikan itu udah benar. Terus kan ke bawah di sini. Nah, ini yang penting. Kalian lihat bagian risk check-nya. Oke? Di sini risk check-nya itu semuanya hijau. Kalau semuanya hijau itu artinya aman. Ya, kenapa? Karena contoh kita pelajari yang pertama, slippage cannot be modified. Artinya dia itu tidak bisa mengatur slippage-nya atau mengatur pajaknya. Nah, ini penting banget ya. Jadi ketika kita ingin jual, kadang ada yang slippage itu bisa 100%. Jadi kita nggak bisa jual gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Terus ada whitelist ya. Kalau ada whitelist artinya ada wallet tertentu yang bisa membeli tokennya. Nah, itu juga biasanya kurang adil gitu ya. Tidak begitu buruk tapi kurang adil aja gitu loh. Terus ada blacklist. Nah, blacklist termasuk bahaya. Kenapa? Kalau di blacklist, misalnya wallet kalian megangnya jumlah besar, terus tiba-tiba cuan tinggi, kan pengen jual nggak bisa. Karena wallet kalian itu di blacklist, kan tidak diperbolehkan untuk menjual aset kalian. Nah, jadi pastikan blacklistnya centang hijau, bukan merah ataupun kuning gitu ya. Cannot mint, artinya developer tidak bisa mencetak tokennya lagi. Nah, itu nggak bisa tuh. Terus yang paling penting lainnya apa? Yaitu adalah bagian honeypot gitu ya. Kalian lihat paling atas, doesn't look like honeypot. Kalau dia bilang honeypot warna merah atau hijau, warna merah atau kuning, nah itu yang bahaya. Artinya kan nggak akan bisa jual aset kalian. Nah, hindari yang honeypot. Jadi pastikan kalau bisa semuanya hijau gitu ya. Nah, terus di sini ada buy text sama sell text. Biasanya kalau meme token di Binance Smart Chain ataupun yang jadul-jadul itu ada pajaknya. Pajak 5%, 10%, artinya ketika kalian nge-swap, beli atau jual itu kena potong. Nah, ini kalau bisa usahain 0% atau di bawah 1%. Gitu ya teman-teman, cara bacanya. Nah, di sini kita bisa analisa holdernya. Nah, ini juga bagus. Total supply 20 billion, top 10 rasio. Nah, kita bisa lihat paling tinggi itu nomor 1 ada liquidity atau LP gitu ya. Terus juga di sini kalau kita lihat nomor 2-nya itu megang 2,52%. Nah, ini cukup oke karena di bawah 5%. Biasanya kalau di atas 5% itu yang bahaya. Hindari juga yang kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat ke bawah attention dan community trust. Nah, ternyata banyak nih orang yang ngevote support dengan project ini. Berarti project ini mendapatkan dukungan yang banyak dari para komunitas. Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau kalian pengen nge-scan NFT juga bisa klik bagian sini NFT. Terus kan tinggal pilih blockchain-nya apa. Gitu ya. Lalu masukkan NFT kontraknya gitu kan, tinggal copy paste, nanti klik cek dia akan ngecek. Begitu juga dengan token. Nah, jadi kurang lebih gitu. Misalnya kalian contoh lagi ya, misalnya kalian pengen beli token meme yang baru, misalnya di sini ada token namanya Groket gitu ya. Nah, ini baru nih. Nah, kalian bisa lihat ini masih baru banget ya. Ini coba kita lihat chart 1 jamnya gitu ya. Nah, ini dia launchingnya jam 6 gitu ya. Kita bisa lihat 18.00.
Nah, kita coba lihat bagian ceknya. Di sini kan klik. Nah, oh ternyata dia sudah diaudit oleh AVAI dan juga Certic gitu ya. Berarti secara smart contract itu aman gitu loh. Terus by tax-nya 5%. Oh, ternyata kalau kita jual beli asetnya itu kena 5% potong gitu. Terus di sini risk check-nya dia ada satu kuning yaitu has not drop admin privilege ya. Nah, ini mungkin adminnya ini pengen ada planning untuk mengatur sedikit smart contract-nya di masa mendatang. Tapi kalau dia udah diaudit oleh FAI, ini harusnya udah aman kayak gitu. Karena mereka udah jelasin ke FAI-nya bahwa oh kita punya alasan ini kok, dan menurut FAI itu alasannya masuk akal. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu, masih oke. Yang penting dia tidak honeypot ya, itu yang penting. Nah, terus kita bisa cek holdernya. Oh, ini ada holdernya nih 4.243 gitu ya. Dan LP-nya sekarang 5,74%. Nah, sisanya ini adalah smart contract. Nah, ini mungkin vestingan atau pre-sale dan lainnya. Total supply 4,2 billion. Nah, kurang lebih kayak gitu cara bacanya. Sisanya kan tinggal cek aja daya beli buy sell-nya ya, intronya apa. Oh, ini juga ada komunitasnya dan website linknya, kan tinggal klik-klik terus join, terus pelajari project yang lebih dalam. Kalau kalian udah yakin baru kalian beli. Intinya pastikan token meme yang ingin kalian beli itu bisa dijual dan juga bisa dibeli. Jangan cuma bisa dibeli tapi nggak bisa dijual ya. Jadi kurang lebih itu penjelasan terkait F.AI ya. Semoga penjelasan video ini membantu kalian banget untuk hunting berbagai meme token ya. Intinya pastikan kalian cek dulu sebelum membeli berbagai aset meme token gitu ya, karena kita tahu sendiri scammer itu banyak banget. Jadi pastikan jangan sampai kalian udah beli ternyata nggak bisa jual ya. Itu gue ulang-ulang terus kalimatnya supaya kalian tersimpan di dalam hati gitu ya. Dan sisanya kalian bisa join ke komunitasnya F.AI di Telegram, linknya akan gue taruh deskripsi video. Di situ kan bisa dapat updatean terbaru terkait produk F.AI gitu ya. Terus juga dia ada kayak semacam bot Telegram untuk sniping. Nah, itu kan bisa tanya-tanya langsung di komunitasnya F.AI Indonesia. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa hunting berbagai token meme lebih santai, lebih nyaman, lebih aman. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!